Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Siti Nuryani, masih sudah Destika sudah dalam kelas kedokteran. Di sini saya ingin merolaikan tindakan atau asuhan keperawatan atau strategi pelaksanaan tentang distress spiritual. Nah, ini adalah rekan saya yang bernama Siti Nurhanifah sebagai pasien Ibu Rahmawati. Baik, tidak berlama-lama, mari kita lanjut saja ke videonya. Saya sebagai seorang perawat mempersiapkan diri dan membaca rekam medis pasien, mulai dari riwayat kesehatan sekarang sampai riwayat kesehatan dahulu dan riwayat psikologisnya. Kondisi pasien saat ini terlihat banyak diam dan tidak mau melakukan kegiatan beribadah yang dilakukan di rumah sakit. Diagnosa medis pasiennya itu DHF atau DBD, lalu untuk diagnosis keperawatannya yaitu D.0082 atau distress spiritual. Untuk tujuan asuhan keperawatan yang saya buat yaitu verbalisasi makna dan tujuan hidup meningkat, verbalisasi perasaan tenang meningkat, verbalisasi penerimaan meningkat, verbalisasi pada perasaan bersalah menurun, kemampuan beribadah membaik, relaksasi dengan orang terdekat atau pimpinan spiritual itu juga membaik. Untuk asuhan keperawatan yang saya buat yaitu observasi, terapeutik, dan juga edukasi, atau mungkin bisa juga dengan kolaborasi dengan yang lain. Baik, sudah membaca selain rekam medis, saya mempersiapkan diri saya mulai dari pakaian dan juga postur tubuh dan juga cara bicaranya nanti. Baik, kita menuju pasiennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan, nama saya Suster Nur yang akan merawat Ibu dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang nanti. Boleh diperkenalkan Ibu namanya siapa? Rahmawati. Baik, Ibu Rahmawati, biasanya suka dipanggil apa, Bu? Rahma saja, Sus. Maksud dan tujuan saya hari ini ingin melakukan terapi relaksasi dan juga berbincang-bincang saja dengan Ibu Rahma yang bertujuan untuk memberikan perasaan lebih tenang dan juga penerimaan akan suatu hal. Apakah Ibu bersedia? Baik, Sus. Jadi Ibu pengen ceritanya di mana dan waktunya berapa lama? Di sini saja, mungkin 10 menit saja, Sus. Baik Bu, sebelum memulai ke tahap selanjutnya, saya izin duduk terlebih dahulu ya, agar proses tahapan selanjutnya bisa berjalan dengan lancar. Silahkan, Sus. Saya izin duduk ya Bu. Beberapa hari ini saya lihat Ibu banyak diam. Apa yang Ibu rasakan? Ungkapkan saja kepada saya semua yang Ibu rasakan. Saya pasti bersedia untuk mendengarkan. Saya merasa bersalah dan marah pada diri saya, Sus. Kalau boleh tahu, perasaan bersalah dan marahnya karena apa, Bu? Saya marah pada diri sendiri karena tidak menjaga kebersihan rumah dan selalu bermalas-malasan dan menyebabkan saya mengalami penyakit ini. Baik, Bu Rahma merasa bersalah pada diri sendiri akan hal itu. Lalu bagaimana cara Ibu untuk meredam amarah tersebut? Saya menyalahkan diri atau mungkin memarahi orang sekitar. Seperti itu, Bu. Bagaimana jika Ibu saya ajarkan suatu cara melakukan teknik napas dalam atau yang disebut dengan afirmasi positif untuk meredakan amarah agar perasaan Ibu lebih tenang. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Sus. Baik, pertama-tama Ibu harus rileks dulu ya. Lalu hirup udara melalui hidung. Setelah itu ditahan beberapa detik dan dihembuskan melalui mulut. Boleh dipraktekkan Ibu? Lakukan sebanyak 3 kali ya Bu. Ya, Sus. Baik Ibu Rahma, latihan napas dalamnya sudah selesai kita lakukan. Lalu saya ingin bertanya kepada Ibu, apa tujuan hidup Ibu dan apa harapan yang Ibu inginkan ke depannya? Saya ingin sembuh dan melakukan kegiatan seperti sebelumnya. Namun saya takut sebab merasa penyakit yang saya derita karena Allah marah dan mengutuk saya akibat tidak menjaga kebersihan rumah yang saya lakukan selama ini, Sus. Baik, Ibu merasakan hal tersebut. Namun, mengapa jika Allah marah,
ibu masih diberikan umur yang panjang dan juga bisa berkomunikasi dengan baik dengan saya saat ini. Tidak tahu, Sus. Itu artinya Allah tidak marah dengan ibu, melainkan dengan adanya penyakit yang ibu derita saat ini, Allah sedang menghapus dosa yang ibu Rahma punya. Jadi ibu Rahma tidak perlu takut akan hal itu, dan saya yakin ibu pasti bakalan sembuh seperti sebelumnya, dan juga sehat seperti sebelumnya, karena percayalah tidak ada yang tidak mungkin jika Allah sudah berkehendak. Astagfirullah, kenapa saya tidak berpikir ke sana? Saya salah ya, Sus? Tidak ibu, perasaan-perasaan akan hal tersebut memang wajar terpikir jika kita sedang sakit. Namun ibu harus selalu berpikir positif, dan juga melakukan kegiatan-kegiatan yang positif atau yang disebut dengan afirmasi positif untuk menghilangkan perasaan-perasaan tersebut. Misalnya saja seperti mengaji, beribadah, sholat, berdoa, atau membaca Al-Quran. Namun terkadang saya tidak mampu untuk berdoa secara mandiri, Sus. Lalu bagaimana untuk hal tersebut? Jika ibu tidak bisa melakukan secara mandiri, ibu bisa mencoba melakukan secara berjamaah atau dengan orang lain. Dan saya juga akan memfasilitasi atau menyiapkan kebutuhan yang ibu perlukan, kayak contohnya mukena, sajadah, atau juga Al-Quran. Baik, Sus, saya mengerti. Baik, bagaimana perasaan ibu setelah kita berbincang-bincang dan melakukan teknik relaksasi napas dalam tersebut? Sudah lebih tenang, Sus, dan sekarang saya tahu harusnya tidak berlarut akan perasaan marah dan bersalah tersebut. Seharusnya saya lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tidak apa-apa ibu, perasaan bersalah dan marah itu wajar, namun ibu tidak boleh berlarut pada memikirkan hal tersebut. Lalu saya juga akan seperti yang sudah saya sebutkan tadi, saya akan menyiapkan atau memfasilitasi semua yang dibutuhkan untuk beribadah. Baik Bu, sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Baik, Suster Nur. Baiklah, jika begitu saya izin pamit ya Bu. Lalu jika ibu membutuhkan saya, ibu bisa penjajah di samping atau keluarga ibu memeriksa di ruang keperawatan. Saya permisi ya Bu. Baik, Sus. Semoga cepat sembuh ya Ibu. Iya, Suster, terima kasih. Cukup sekian video yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya juga berharap semoga video ini bermanfaat untuk masyarakat, khususnya untuk mahasiswi keperawatan. Saya dapat simpulkan bahwa di stres spiritual ini masih dalam tahap awal atau tahap stres. Jadi kalau misalkan ada yang merasakan hal tersebut, boleh langsung saja konsultasi kepada tenaga kesehatan atau mungkin orang yang dipercaya. Dan juga untuk agama menurut saya itu sangat penting sebagai tiang atau pondasi kita sebagai manusia. Baik, saya rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.